Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kampus TIT Darul Ulum dan kampus Perlit Malaysia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi dalam rangka webinar internasional antara STIT Darul Ulum Kota Baru dengan kampus Perlit Malaysia. Baiklah, saya akan coba sampaikan materi dengan judul kompetensi kependidikan guru sebagai salah satu landasan dan kriteria guru profesional. Pertama, latar belakang. Apa yang menjadi latar belakang dalam penulisan judul yang saya sampaikan tadi? Pertama, adanya keragaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan. Yang kedua, belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru. Yang ketiga, pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan. Dan yang keempat, kesejahteraan guru yang masih belum memadai. Kemudian lanjut kepada profesi pendidik. Dalam beberapa buku yang kita pelajari dan kita baca, ada beberapa hal. Yang pertama, pilihan terhadap jabatan itu disadari oleh motivasi yang kuat dan merupakan panggilan hidup orang yang bersangkutan. Artinya, orang ingin menjadi guru karena memang keinginannya. Yang kedua, telah memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang bersifat dinamis dan terus berkembang. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus tersebut di atas itu diperoleh melalui studi dalam jangka waktu lama di perguruan tinggi. Yang keempat, punya otonomi dalam bertindak ketika melayani klien, dalam hal ini adalah siswa atau murid. Yang kelima, mengabdi kepada masyarakat atau berorientasi kepada layanan sosial bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial saja. Yang keenam, tidak mengadvertasikan keahliannya untuk mendapatkan klien. Yang ketujuh, menjadi anggota organisasi profesi. Nah, ini adalah organisasi profesi guru. Kalau di Indonesia disebut dengan PGI. Kedelapan, organisasi profesi tersebut menentukan persyaratan penerimaan para anggota, hingga membina profesi anggota, mengawasi perilaku anggota, memberi sanksi dan memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. Yang kesembilan, memiliki kode etik dan etik profesi. Memiliki kode dan etik profesi. Kesepuluh, punya kekuatan dan status yang tinggi sebagai expert yang diakui oleh masyarakat. Dan ke-11, berhak mendapat imbalan yang layak. Nah, tadi saya singgung bahwa ada yang disebut dengan kode etik guru. Nah, kadang-kadang kode etik guru ini terlupakan. Padahal kode etik ini adalah merupakan hal yang sangat penting bagi seorang calon guru ataupun seorang guru untuk mencapai guru yang profesional. Di sini disebutkan dari literatur yang saya baca dan saya pelajari, seperti yang
terlihat pada layar. Pertama, beriman dan jadi modal pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kami setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan negara kami yaitu Republik Indonesia. Yang ketiga, menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik. Keempat, membantu peserta didik dalam mengembangkan diri. Kelima, bersikap ilmiah dan menjunjung tinggi pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni sebagai wahana dalam mengembangkan peserta didik. Keenam, lebih mengutamakan tugas pokok dan atau tugas negara lainnya daripada tugas sampingan. Ketujuh, bertanggung jawab, jujur, berprestasi, dan akuntabel dalam bekerja. Kedelapan, dalam bekerja berpegang teguh kebudayaan nasional dan ilmu pendidikan. 9, menjadi teladan dalam berperilaku. Ke-10, berprakarsa. Ke-11, memiliki sifat kepemimpinan. 12, menciptakan suasana belajar atau studi yang kondusif. Ke-13, memelihara keharmonisan pergaulan dan komunikasi serta bekerjasama dengan baik dalam pendidikan. 14, mengadakan kerjasama dengan orang tua, siswa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Ke-15, taat kepada peraturan perundang-undangan dan kedinasan. Dalam hal ini adalah perundang-undangan yang berlaku di negara kami, negara Republik Indonesia. Ke-16, mengembangkan profesi secara kontinu. Ke-17, secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Nah, itu adalah merupakan kode etik yang harus dan bahkan wajib untuk diketahui oleh baik itu calon guru maupun guru yang profesional. Kemudian kita lanjut kepada sikap dan kepribadian yang menunjang untuk menciptakan guru yang profesional. Dalam hal ini ada 3 indikator yang merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah pengelolaan pembelajaran dan wawasan kependidikan. Yang kedua, kompetensi akademik atau vokasional. Dan yang ketiga adalah pengembangan profesi. Nah, untuk sikap kepribadian ketiga indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu indikator kompetensi, di mana dalam indikator ini ada komponen kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru yang profesional, merupakan syarat wajib. Yaitu komponen pertama adalah komponen pengelolaan pembelajaran dan wawasan kependidikan. Apa saja itu? Mari kita lihat pada tabel berikut dalam subkomponennya. Itu yang pertama, kompetensi pertama menyusun rencana pembelajaran dan merupakan pengetahuan ataupun wajib dimiliki oleh seorang guru, terutama adalah guru yang profesional, dengan indikator sebagai berikut. Akan saya bacakan saja. Mendeskripsikan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan materi sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan, mengorganisasikan materi berdasarkan urutan dan kelompok, mengalokasikan waktu, menentukan metode pembelajaran yang sesuai, merancang prosedur pembelajaran, menentukan media pembelajaran atau peralatan, menentukan sumber belajar yang sesuai berupa buku, modul, program komputer, dan sejenisnya, dan menentukan teknik penilaian yang sesuai. Indikator yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran. Di dalam melaksanakan pembelajaran ada indikator yang harus dipenuhi, antara lain membuka pembelajaran dengan metode yang sesuai, menyajikan materi pembelajaran secara sistematis, menerapkan metode dan prosedur pembelajaran yang telah ditentukan, mengatur kegiatan siswa di kelas, menggunakan media pembelajaran atau peralatan praktikum dan bahan yang telah ditentukan, menggunakan sumber belajar yang telah dipilih berupa buku, modul, program komputer, dan sejenisnya, memotivasi siswa dengan berbagai cara yang positif, melakukan interaksi dengan siswa dengan bahasa yang komunikatif, memberikan pertanyaan dan umpan balik untuk mengetahui dan memperkuat
penerimaan siswa dalam proses pembelajaran, menyimpulkan pembelajaran, dan menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Contohnya ketiga, yaitu menilai prestasi belajar dengan indikator menyusun soal atau perangkat penilaian sesuai dengan indikator atau kriteria untuk kerja yang telah ditentukan, melaksanakan penilaian, memeriksa jawaban atau memberi skor tes hasil belajar berdasarkan indikator atau kriteria unjuk kerja yang telah ditentukan, menilai hasil belajar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, mengolah hasil penilaian, menganalisis hasil penilaian berdasarkan tingkat kesukaran, daya pembeda, validitas dan reliabilitas, kemudian menyimpulkan hasil penilaian secara jelas dan logis, seperti misalnya interpretasi kecenderungan hasil penilaian, tingkat pencapaian siswa, dan lain-lain. Kemudian menyusun hasil penilaian, kemudian memperbaiki soal atau perangkat penilaian apabila hal tersebut masih dirasa perlu. Yang keempat, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik. Nah, ini adalah mengidentifikasi kebutuhan hasil tindak lanjut hasil penilaian, menyusun program tindak lanjut hasil penilaian, melaksanakan tindak lanjut, mengevaluasi hasil tindak lanjut hasil penilaian, dan menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut hasil penilaian. Kita subkomponen kompetensi wawasan atau kepribadian. Yang pertama, kompetensi adalah memahami landasan kependidikan dengan indikator sebagai berikut: menjelaskan tujuan dan hakikat pendidikan itu sendiri, menjelaskan tujuan dan hakikat pembelajaran, menjelaskan konsep dasar pengembangan kurikulum, dan menjelaskan struktur kurikulum. Lanjut, yang kedua, memahami kebijakan pendidikan. Jadi seorang guru juga profesional harus memahami kebijakan pendidikan, karena ini berpengaruh terhadap pelaksanaannya di lapangan. Yang pertama, menjelaskan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional itu apa. Yang kedua, menjelaskan tujuan pendidikan tiap satuan pendidikan sesuai tempat kerjanya. Kemudian menjelaskan sistem dan struktur standar kompetensi guru. Memanfaatkan standar kompetensi siswa. Menjelaskan konsep pengembangan pengelolaan pembelajaran yang diberlakukan, misalnya dengan life skill, BBE, Broad Based Education, CC, Community College, CBAT, Competency Based Education and Training, dan lain-lain yang bisa digunakan. Menjelaskan konsep pengembangan manajemen pendidikan yang diberlakukan, misalnya MBS, manajemen berbasis sekolah, Dewan Pendidikan, komunitas sekolah, dan lain-lain. Menjelaskan konsep dan struktur kurikulum yang diberlakukan, misalnya kurikulum berbasis kompetensi, dan sekarang adalah kurikulum 2013. Tiga, memahami tingkat perkembangan siswa. Dengan indikator menjelaskan teori belajar yang sesuai materi pembelajarannya, menjelaskan tingkat-tingkat perkembangan mental siswa, mengidentifikasi tingkat perkembangan siswa yang dididik. Kemudian yang keempat, memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajarannya. Indikator menjelaskan teori belajar yang sesuai materi pembelajarannya, menjelaskan strategi dan pendekatan pembelajaran sesuai materi pembelajaran, dan menjelaskan metode pembelajaran yang sesuai pembelajaran. Kelima, menerapkan kerjasama dengan pekerjaan, yaitu menjelaskan teori belajar yang sesuai materi pembelajaran, menjelaskan strategi dan pendekatan pembelajaran sesuai materi pembelajaran, menjelaskan metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran. Yang keenam, memanfaatkan kemampuan iptek dalam pendidikan, yaitu menggunakan berbagai fungsi internet, terutama menggunakan email dan mencari informasi melalui media internet lainnya. Menggunakan komputer terutama untuk word processor dan spreadsheet, itu contoh yang biasa digunakan di sekolah itu adalah Microsoft Word dan Excel. Dan mungkin program-program lainnya yang mendukung dalam proses pembelajaran.
Dia menerapkan bahasa Inggris untuk memahami literatur asing atau memperluas wawasan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah komponen kompetensi akademik atau vokasional. Antara lain kompetensi yang harus dikembangkan adalah menguasai keilmuan dan keterampilan sesuai materi pembelajaran. Di sini sebagai indikatornya adalah menguasai materi pelajaran sesuai bidangnya. Kemudian kompetensi pengembangan profesi itu mengembangkan profesi dengan indikator sebagai berikut, yaitu menulis karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survei, evaluasi di bidang pendidikan, menulis karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah, hasil gagasan sendiri di bidang pendidikan sekolah, menulis tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan sekolah pada media massa, menulis prasaran, makalah berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan pada pertemuan ilmiah, menulis buku pelajaran, modul atau diktat, menulis diktat pelajaran, menemukan teknologi tepat guna, membuat alat pelajaran atau alat peraga atau alat bimbingan, kemudian menciptakan karya seni monumental atau seni pertunjukan, dan mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. Nah, dari penjelasan tadi maka dapat saya simpulkan dari uraian tersebut di atas ini, maka dapat disimpulkan ada beberapa hal, antara lain yang pertama, profesi sebagai pendidik atau guru adalah tugas mulia yang memerlukan pendidikan lebih lanjut dan latihan khusus. Yang kedua, guru atau pendidik bukanlah hanya sekedar pemberi ilmu pengetahuan kepada murid di depan kelas, tetapi merupakan tenaga profesional yang dapat menjadikan siswa mampu merencanakan, menganalisa, dan menyimpulkan masalah yang dihadapinya. Dan yang ketiga adalah agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka perlu adanya kode etik yang disebut dengan kode etik guru. Dan yang keempat, agar guru benar-benar menjadi seorang yang profesional dan berkualitas, maka diharapkan setiap guru memiliki standar kompetensi, di mana standar kompetensi itu dijabarkan lagi menjadi beberapa komponen dan subkomponen yang sudah saya jelaskan pada saat presentasi tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan makalah sederhana ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.